Apa saja yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, anak-anak sekami yang terkasih, Petrus artinya apa? Anak-anak sekami, Petrus artinya apa? Halo? Petrus artinya apa? Batu karang. Nah, yang sudah mau SMP itu di Sumbawa itu harus tahu sedikit. Petrus artinya batu karang. Dan Tuhan Yesus menyerahkan kepemimpinan gereja kepada Petrus dalam ke-12 rasul. Dan Petrus juga adalah paus yang pertama. Kuburannya ada di mana? Di Vatikan, di Basilika Santo Petrus. Dialah yang melanjutkan kepemimpinan yang telah Tuhan Yesus serahkan itu dan mempertobatkan Roma. Dan tahta itu dilanjutkan sampai dengan hari ini melalui para bapak paus. Paus kita yang sekarang menggantikan Paus Fransiskus, siapa namanya anak kami? Paus Leo ke-14. Artinya sudah ada berapa orang yang memilih nama Leo? Sudah ada 13 orang sebelumnya, dan yang saat ini adalah orang ke-14. Lalu kemarin Bapak Paus Fransiskus yang meninggal, ada berapa orang yang memakai nama Fransiskus? Halo? Ada berapa orang yang memakai nama Fransiskus menjadi paus? Ya, belum ada sebelumnya, dan beliau adalah orang yang pertama. Demikian juga Paus Yohanes Paulus kedua, ada berapa orang sebelumnya memakai nama Yohanes Paulus? Satu orang saja. Yohanes Paulus yang kedua adalah orang yang kedua. Jadi demikian cara mengertinya kepemimpinan gereja. Petrus adalah paus yang pertama. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga, dan apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa rahmat, pengakuan dosa itu penting. Dari Petrus diteruskan kepada para uskup, para romo yang bisa mendengarkan pengakuan dosa. Dan ketika seorang imam mengatakan, aku melepaskan engkau dari segala salah dan dosa atas nama gereja, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Seorang umat tanda salib. Ada beberapa yang begitu romo berkat, dia tidak tanda salib. Walaupun engkau sudah tanda salib sebelum masuk, sebelum naik menghadap romo, itu tidak ada urusan. Begitu romo berkat, harus tanda salib lagi. Semoga Tuhan memberkati engkau sehingga engkau bisa mengaku dosa secara jujur dan terbuka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu seorang umat tanda salib. Lalu menjawab amin. Demikian juga ketika seorang terima komuni, tubuh Kristus, amin. Kenapa katakan amin? Benar engkau meyakini bahwa yang engkau terima itu adalah tubuh Kristus. Bukan hanya diam, tubuh Kristus
dia ini punya mulut apa enggak. Kalau orang bisu, Romo bisa mengerti. Tapi kalau punya mulut harus jawab. Tubuh Kristus. Ulang coba. Tubuh Kristus. Nanti sebentar praktik seperti itu. Artinya kita meyakini bahwa yang kita terima itu bukan roti kosong. Tapi yang kita terima adalah tubuh Kristus. Lalu pernah juga ada seorang anak kecil minta untuk mamanya bagi. Mama minta sedikit saja, lalu menangis dia. Tidak boleh anak-anak kecil yang belum komuni. Belum saatnya. Dan kalau mamanya kasih ke anaknya, mamanya berdosa. Karena mengajar anak tidak tertib, tidak sabar. Mamanya berdosa itu. Kalau bapaknya yang kasih anaknya yang belum komuni, bapaknya berdosa. Itu bukan roti mainan. Ada waktunya. Kalau adek sudah terima komuni, maka ada saatnya adek akan terima ini. Itu soal nilai perayaan. Maka setiap apa yang kita lakukan dalam sakramen berkaitan dengan itu. Demikian juga berkaitan dengan sakramen-sakramen yang lain. Seorang diakon itu bisa menerimakan sakramen pernikahan. Seorang diakon. Tapi sakramen yang lain dia belum bisa. Sakramen pernikahan sudah bisa dia. Kalau pro diakon tidak bisa memberikan sakramen. Nah, nanti Pak John, Pak Andreas, Pak Ignas itu pro diakon. Beda dengan diakon. Walaupun hanya tambah pro. Jadi jangan sampai nanti Bapak John nanti tolong pimpin misa di rumah kami. Itu sesat kita. Tidak boleh. Bapak John tolong kasih minyak suci untuk keluarga kami. Sesat. Tidak boleh. Jadi pro diakon tidak bisa memberikan sakramen. Diakon bisa memberikan sakramen pernikahan. Maka kalau kita baca buku perkawinan, pernah Romo Bayan waktu dia diakon, dia memberikan sakramen perkawinan. Selama dia menjadi diakon. Demikian juga kalau kita doa banyak, nanti kalau Frater Lintang jadi diakon, kalau ada orang mau menikah, bisa kita percayakan dia menikahkan. Kalau dia sudah jadi diakon, saat ini belum bisa, belum sah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih, pada hari raya Petrus dan Paulus ini berkaitan dengan menjadi murid Kristus zaman ini. Tuhan Yesus sudah tidak punya tangan lagi, tidak punya kaki lagi, tidak punya mata lagi, tidak punya telinga lagi. Tuhan Yesus memakai kita semua menjadi rasul-rasulnya zaman ini. Petrus tidak takut di penjara. Paulus tidak takut disiksa, dianiaya, di penjara, semata-mata demi iman Katolik. Maka Bapak Ibu umat paroki Sanyo Marfidongo yang terkasih, kita sekalian pun hidup di zaman ini. Dan gereja ini adalah milik kita semua. Yang akan mempertahankan gereja ini tetap ada juga adalah tanggung jawab kita bersama. Engkaulah Petrus di atas batu karang ini. Kita di sini kan batu banyak. Batu itu kan keras. Orang kalau buat fondasi harus pakai batu supaya rumah itu kokoh, kuat.
Maka iman kita juga diharapkan sekeras batu karang yang tidak mudah roboh, tidak mudah hancur. Kita bangun gereja nanti besar-besar menghabiskan sekitar 10 miliar. Tapi kalau kita tidak beriman, sia-sia. Tidak ada guna. Kita masih berjuang besar untuk bagaimana anak-anak kita yang sudah agak besar, misa tidak harus lari-lari di luar gereja. Biasakan mereka misa duduk di dalam. Tanggung jawab siapa? Orang tua. Tapi harus pertama-tama orang tua memiliki iman seperti Petrus, batu karang, yang kokoh, yang kuat, yang tangguh. Dan menganggap misa itu penting. Tapi kalau orang tua sendiri imannya pasir, tidak ada ikatan semennya, tidak ada kerikilnya. Begitu kena angin aja sudah tertiup ke sana kemari. Kita ada taruh pasir di dekat gerbang kita itu. Sebelum satu tumpuk besar, sekarang sudah tidak tahu terbang kemana. Sisa sedikit saja. Itu iman seperti pasir. Tidak kokoh, tidak kuat. Sehingga karena orang tua iman tidak kuat, akhirnya kita juga tidak bisa mengajarkan anak-anak iman yang kuat. Iman anak-anak tidak mungkin kuat kalau iman orang tua tidak kuat, Bapak Ibu. Mereka rapuh ketika kita orang tua juga rapuh. Maka mungkin mulai minggu depan kita berusaha untuk semua anak kita duduk di depan, dijaga oleh pembina sekaminya. Maka pembina sekami datang tidak boleh langsung masuk di dalam. Tunggu anak-anakmu, cek anak-anakmu masuk di dalam dulu, baru engkau masuk. Itu tugas pembina sekami. Tapi juga bukan berarti hanya pembina sekami yang tanggung jawab, orang tua juga tanggung jawab. Iman yang kokoh itu tidak terbentuk sendiri. Butuh pengorbanan, butuh perjuangan semua kita. Pembina sekaminya, katekisnya, fraternya, susternya. Jadi kalau frater sesekali galak dengan anak-anak itu wajar. Karena itu tugasnya seorang frater. Romo itu bagian, saya tidak akan tegur umat. Saya tegur fraternya, tegur susternya, pembina sekaminya. Itu wajar. Karena memang dia diberi kepercayaan tanggung jawab. Untuk supaya apa? Inilah masa kini gereja, tiang penopang gereja, dan masa depan gereja. Anak-anak kita ini adalah masa kini gereja. Gereja mau hancur atau mau maju tergantung anak-anak kita. Kalau anak-anak kita dari SD saja suruh mistinar tidak pernah mau. Datang gereja macam ini, kambing, loncat sana, loncat sini tidak jelas. Bagaimana masa depan gereja? Sudah datang misa saja, dia tidak menghargai kesakralan gereja. Maka Romo beberapa kali latihan, lihat mereka latihan mistinar, masih lari sana sini. Itu gagal, tidak usah latihan mistinar. Kalau dia sudah tidak hormat dalam gereja, jangan harap dah dia akan tugas dengan sadar. Begitu seseorang mau jadi petugas mistinar, dia harus dipersiapkan hatinya, batinnya. Ini tempat sakral, tempat suci, tempat kudus. Maka saya tidak boleh main-main selama dalam areal gereja. Kalau saat main bola ya silakan. Tapi begitu dipercayakan untuk latihan sudah masuk dalam pintu, maka beda hati kita. Tapi itu dibiasakan di mana? Oleh kita orang tua. Dek, begitu masuk dalam gereja, gereja bukan tempat bermain. Kecuali saat ada sekami. Kalau sekami itu memang harus ada nyanyi-nyanyi, ada gerakannya, sesuai dengan itu lagu dan gerak. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, apakah iman kita sudah seperti Petrus?
sekeras batu karang, setangguh batu karang, atau iman kita masih sangat rapuh. Sebagai orang tua, mari kita melihat kembali, ada berapa anak kita masih bertahan di iman Katolik, dan ada berapa anak kita yang sudah keluar dari Katolik. Tanggung jawab kita itu, bukan orang lain. Mari kita bertanya diri, sudahkah kita mengajarkan mereka secara baik dan benar tentang iman Katolik? Ataukah memang itu kesalahan kita karena kita tidak mengajarkan mereka untuk sedikit bertahan? Walaupun memang seringkali kita alasan jodoh sulit, stok laki-laki kita, pemuda-pemuda kita terbatas. Tapi juga memang pemuda-pemuda kita juga apakah menjadi pemuda-pemuda yang beriman, tangguh seperti Petrus? Kalau engkau pemuda beriman, maka engkau begitu tamat, tidak mau kuliah, kerja baik-baik, menikah dengan anaknya orang, tidak muda, tidak bisa kasih makan cinta. Kau harus kasih makan beras, sayur, ikan. Jadilah pemuda yang berkualitas supaya anak muda cewek kita cuma mau menikah dengan kau. Tapi kalau kau tidak berkualitas, bagaimana orang punya anak nona mau nikah dengan kau? Kau saja uang rokok saya minta dari orang tua, tidak tahu malu, sudah besar. Jadilah orang beriman yang tangguh kokoh, maka orang beriman itu mau merubah diri dan masa depannya. Demikian juga anak cewek. Anak cewek juga kalau sudah punya ijazah kerja juga. Jangan ijazah simpan di lemari sampai ngengat makan kas habis. Tidak ada guna ijazahmu. Lalu nanti hanya tada dari suami. Perempuan yang hanya tada dari suami tidak akan dihargai terlalu oleh suaminya. Karena apa? Perempuan macam itu tidak punya harga diri. Harus punya kerja, punya penghasilan. Dia mau macam-macam dengan kau, dia tidak berani nona. Karena kau punya gaji. Kau bisa menghidupi dirimu. Laki-laki mau macam-macam, dia pikiran panjang. Karena engkau punya kelas. Bahkan kelas mungkin setara dengan dia. Dia tidak akan macam-macam nona. Tapi kalau engkau berkelas, maka jadilah pemuda yang beriman. Pemuda yang beriman. Rubah diri, rubah pola pikir, rubah pola hidup. Maka dengan itu kita sungguh-sungguh akan menjadi orang Katolik yang masuk dalam kategori berkelas. Bukan kelas ece-ece, tapi kelas atas. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.